Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, turun rahmat Allah. Ini rahmat ibu-ibu, jangan takut. Masa takut sama hujan? Masa takut sama hujan bapak-bapaknya? Takut sama hujan? Ayo kita hujan-hujanan menimpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramai-ramai, alhamdulillah, kita kalau di Jakarta Maulid tambah hujan tambah ramai orang hadir. Tambah hujan tambah berebut mengambil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita hujan-hujanan. Ini minyak rusak enggak nanti? Tisu tuh, plastik. Insya Allah ini hujan membawa berkah buat kita. Ini hujan membuat kesembuhan buat kita. Mudah-mudahan ini hujan nanti menjadi saksi di hadapan Allah karena kita berkumpul karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan takut sama hujan. Masa takut sama hujan? Jangan tisu basah di plastik. Jangan takut sama hujan. Habib siap hujan-hujanan sama kalian semua. Kalau kalian siap, tapi kalau Habib hujan sendirian kasihan, ya. Masa Habib sendirian yang hujan itu enggak? Kita hujan rame-rame, insya Allah berkah, insya Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Plastik aja. Gemetar Habib, dingin ternyata. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita berkumpul tidak lain tidak bukan karena untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar. Hujan. Enggak apa-apa, nama hujan-hujanan. Pengen mandi hujan. Enggak usah. Biar anak malam mau turun. Kita berkumpul karena Nabi Muhammad. Kita berkumpul sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat kelak kita tidak bakal dilupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di sini kita berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hujan, walaupun badai, walaupun apapun yang menghalang karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu tidak akan mencegah kita daripada berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi tanda atau menjadi sebab kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut hujan. Kambing aja suka mandi hujan. Masa kita kalah sama kambing? Kita berkumpul bukan untuk maksiat. Kita berkumpul bukan buat melakukan kesalahan. Akan tetapi kita berkumpul karena Allah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah masyaallah hadirin dan hadirat. Di Jakarta sana kalau udah hujan, ibu-ibunya atau ikhwan akhwatnya enggak ada yang lari. Karena apa? Kita tahu ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah basahi kita dengan hujan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah basahi kita dengan rahmatnya. Allah basahi kita dengan ampunannya. Dan mudah-mudahan ini penghapus daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan menjadi saksi di hadapan Allah kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad itu kalau udah berkorban, Nabi Muhammad berkorban untuk kita bukan sekedar hujan-hujanan, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad ketika beliau menyebarkan dakwah, ketika beliau menyebarkan agama Islam, bukan hujanan doang, akan tapi nyawa beliau korbankan, diri beliau korbankan. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari dengan batu, bukan dengan hujan. Kalau dilempari dengan hujan nggak apa-apa, lempar pakai air nggak apa-apa, cuman basah doang. Cuman basah, tapi Nabi Muhammad dilempar pakai batu sehingga keluar darah dari muka beliau. Sampai dikatakan bahwasanya gigi Nabi Muhammad patah dari lemparan batu tersebut.
Nabi Muhammad berdakwah buat apa? Menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad buat apa? Berdakwah buat agar orang-orang tahu, agar orang-orang mengenal siapa Allah, mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut ujar, masyarakat hadirin. Ingat, Nabi Muhammad lebih dari ini beliau korbankan untuk kita. Nabi Muhammad lebih besar lagi pengorbanan untuk kita. Maka jangan karena hujan kita takut kepada hujan sehingga kita berpisah, sedangkan kita sedang berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan ada yang bubar ya. Jangan ada yang bubar sampai acara kelar. Siap? Siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat Islam yang ada dalam diri kita. Nikmat Islam merupakan nikmat yang paling besar karena itu adalah kunci untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harta sebesar apapun, sebanyak apapun, ketika kita melihat harta itu bukan nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan kendaraan yang bagus, bukan tanah yang luas, atau bukan duit yang banyak, ataupun bukan jabatan yang tinggi. Akan tetapi nikmat yang paling besar adalah Allah tanamkan Islam dalam diri kita. Sehingga dengan Islam tersebut Allah bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang sehebat apapun kalau dia tidak ada Islam, sebaik apapun itu orang dalam berbuat baik, tidak akan masuk surga kecuali dalam dirinya ada Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita syukuri nikmat Islam. Ayo, semakin hujan kita semakin semangat. Siap? Semakin hujan semakin semangat. Maka dari itu nikmat Islam ini luar biasa. Allah tidak berikan nikmat Islam kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangin HP atau nanti hilang. Masyaallah hadirin rahimakumullah. HP-nya disimpan, nanti rusak HP-nya. HP-nya disimpan tempat yang teduh HP-nya. Hujan-hujanan kita nggak apa-apa, tapi HP jangan, nanti rusak HP-nya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ketika setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Atas nikmat Islam dalam diri kita. Setiap hari kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam alladzi kafa biha minan ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat Islam, yang mana nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan masyaallah hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama ketika orang soleh dia pergi haji menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi ke Jabal Arafah, ke gunung ketika beliau di Arafah, berada di Arafah, beliau berkata dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat Islam, dan sungguh nikmat, dengan nikmat Islam sungguh telah sempurna segala kenikmatan. Maka orang ini pergi ke Arafah mengucapkan kalimat tersebut. Selang beberapa tahun beliau kembali pergi menunaikan ibadah haji. Ketika berada di bukit Arafah, beliau mengucapkan yang lagi, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bihi minan ni'mah. Maka ketika beliau mengatakan itu, ada suara beliau mendengar, give, berhentilah. Karena apa? Karena aku tidak selesai dari ucapanmu yang tahun lalu mencatat pahala buatmu. Jadi mengucapkan nikmat, kita bersyukur atas nikmat Islam, itu merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur ma'asyiral hadirin hadirat. Allah tanamkan dalam diri kita Islam dan iman, sehingga itulah kunci untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, yang beliau korbankan semua dirinya, hartanya, bahkan jiwanya untuk umatnya kita semua. Semua dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada sepeser pun. Bahkan beliau nggak pernah memikirkan bagaimana beliau makan. Bahkan diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah tidak makan 3 hari, ma'asyiral hadirin. Karena apa? Untuk berjuang. Beliau tidak memikirkan diri dia.
Lantas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad hendaknya kita membalas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menuntut, akan tapi kita sebagai seorang hamba Allah, yang mana kata Nabi Muhammad, man sona ilaikum ma'rufan fakaffi'u wa in lam tajidu ma tukaffi'uhu fad'u lahu hatta tara annakum kafatahu agamagol. Kata Nabi, idza man sona ilaikum ma'rufan, siapa orang yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'u, maka balaslah kebaikannya. Jadi ketika orang melakukan kebaikan kepada kita, balas kebaikan tersebut dengan apa yang kita mampu. Dan orang yang paling pantas, yang paling berhak kita balas kebaikannya yang pertama kali adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad berbuat baik luar biasa kepada kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak kenal Allah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu cara sholat, kita tidak tahu cara puasa, kita tidak tahu cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad merupakan orang yang paling baik kepada kita. Setidaknya dan seharusnya kita membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita membalas kebaikan Nabi Muhammad? Dengan kita membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan Nabi Muhammad semampu kita, menyebarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tambah terus hujannya, tambah nikmat, ya bener gak? Tambah terus, tambah nikmat gak? Tambah nikmat, masyaallah hadirin. Tambah segar, alhamdulillah. Gak ada yang ngantuk, ada yang ngantuk gak? Ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk. Enak, kalau hujan gak ada yang ngantuk. Kalau gak hujan ngantuk nanti dengar ceramahnya. Kalau gak hujan segar, alhamdulillah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad berkumpul, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Siapakah orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflis mina man la dirhaman wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut, Habib tanya dulu nih, orang yang bangkrut seperti apa sih? Orang yang bangkrut gimana orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut gimana? Gak ada uang ya kalau pikiran kita. Kata para sahabat, orang yang bangkrut ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Itulah orang yang bangkrut. Maka kata Nabi Muhammad, bukan seperti itu orang yang bangkrut. Orang yang merugi bukan seperti itu. Orang yang merugi adalah al-muflis min ummati man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa qadhafa dama hadha wa zalama hadha. Kata Nabi Muhammad, yang rugi daripada umatku nanti di hari kiamat siapa? Orang yang udah dia salat, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji, tapi waqad syatama hadza, dia mencela seorang, wa qadhafa hadza, dia mencaci orang, wa akala mal hadza, dia memakan harta orang, wa qadhafa dama hadza, dia melukai seseorang, wa zalama hadza, dan dia yang telah menzalimi seorang. Jadi yang rugi itu orang yang dia ibadahnya bagus, zakatnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, akan tetapi dia tidak menjaga mulutnya sehingga telah mencela seorang. Dia menggunakan kekuasaannya menzalimi seorang. Dia menggunakan tenaganya untuk melukai seorang. Dia menggunakan lisannya untuk mencaci seorang. Inilah orang yang muflis, kata Nabi. Yang mana di akhir kiamat nanti orang yang seperti ini diambil kebaikannya, wa akhadha minha hasanatuhu, diambil kebaikannya dari orang yang mencela tadi dan diberikan kepada siapa yang dia cela. Makanya itu masyaallah hadirin, jangan sampai kita jadi orang yang rugi, orang yang suka mencaci, orang yang suka melakukan perbuatan zalim. Itu orang yang merugi, kata Rasulullah SAW. Yang mana ketika di akhirat di hadapan Allah, ketika dia menghadap Allah dengan ibadahnya, Allah tidak masukkan dia surga. Malah Allah tuntut itu orang yang melakukan kezaliman, Allah ambil pahalanya, diberikan pahala siapa orang yang dizalimi. Ada lagi datang, ya Allah, si fulan telah melakukan kejahatan kepadaku, diambil pahala orang ini, diberikan kepada ini. Datang lagi orang, ya Allah, dia telah melukaiku, diambil hartanya, diambil pahalanya, diberikan ke si orang ini. Ya Allah, dia zalim mengambil hartaku, diambil pahalanya, diberikan orang ini. Ya Allah, dia telah melukai diriku, ya Allah, diambil pahalanya, diberikan kepada ini. Sampai dikatakan kata Nabi, wa iza faniyat hasanatuhu, kalau ini orang kebaikannya udah habis, tidak ada pahala lagi,
ukhizat minhu, diambil dari orang yang dizalimi tadi apa? Dosanya, sehingga orang yang dia dengan ibadahnya tadi bukan dapat pahala, tapi dia dapat dosa dari orang yang telah dizalimi. Jadi maka dari itu masyarakat hadirin, apapun ibadah, apapun perbuatan kita, itu bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi, albirru la yabla wa zanbu la yasa wa dayan la yamud fa'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Albirru, kebaikan kita, ketika kita melakukan kebaikan dalam hal apapun itu kebaikan, itu tidak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada malam hari ini kita berkumpul. Untuk apa kita berkumpul? Untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan daripada ceramah-ceramah agama, untuk mendengarkan daripada ayat-ayat Quran. Maka ini kebaikan kita pada malam hari ini tidak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Yang hujan-hujanan itu pahalanya lebih gede daripada yang teduh-teduhan, ya. Yang hujan-hujanan pahalanya lebih daripada yang teduh-teduhan. Yang teduhan juga dapat pahala, tapi yang ini lebih gede insyaallah. Maka jangan takut, jangan takut rugi. Pasti Allah berikan apa yang telah kita perjuangkan. Dikatakan bahwasanya al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala ganjaran itu sesuai rasa capek. Yang hujan-hujanan lebih capek, yang berdiri lebih capek, itu lebih pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Albirru la yabla, kata Allah, kata Nabi. Kebaikan tidak bakal dilupakan. Wa zanbu la yansa. Dosa kita juga enggak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan dosa, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang melakukan kebaikan, dia bakal melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya. Bukan di akhirat doang. Dia akan dapatkan balasan di dunia, ma'asyar hadirin. Allah zat yang maha agung, yang maha adil. Orang kafir saja, orang non-muslim, ketika dia melakukan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah zat yang maha adil. Setiap yang melakukan kebaikan dibalas oleh Allah. Begitu juga setiap melakukan kejahatan dibalas oleh Allah. Makanya kebaikan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut. Hujan-hujanan jangan takut, ya. Jangan takut. Tenang. Allah yang balas insyaallah. Allah insyaallah yang balas. Yang hujan-hujanan, yang masih gadis, mudah-mudahan jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih kecil mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin ya rabbal. Terus kata Nabi, albirru la yansa wa zanbu la yansa wa dayan la yamut. Kebaikan tidak bakal dilupakan. Begitu juga kejelekan kita bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jaga diri kita, masyaallah hadirin. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu maksiat, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasan Allah bukan di akhirat doang. Balasan Allah juga di dunia. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan bala, ketika kita mendapatkan musibah, sadarlah bahwasanya itu karena dosa yang telah kita lakukan. Sadarlah karena itu kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka dari itu perbaiki diri kita. Karena apa? Karena Allah zat yang maha agung, yang maha adil, pasti akan membalas apa yang telah kita lakukan. Kebaikan Allah balas dengan kenikmatan. Kebaikan Allah balas dengan pahala. Kebaikan dengan Allah balas dengan suatu hal yang indah. Akan tapi kemaksiatan bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hujan-hujanan jangan lama-lama tapi ya. Kalau hujan lama-lama bahaya ya. Bahaya enggak hujan lama-lama? Bahaya, cukup pada hujan-hujanan. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana kelakuan kita. Kita periksa diri kita, apakah kita telah menjalankan perintah-perintah Allah, atau sebaliknya kita menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu dan ingat, apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbaiki diri kita, lakukan ketaatan dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup ceramah ini, kita baca salawat dulu biar lebih berkah. Siapa baca salawat? Siapa baca salawat? Hafal enggak salat Ibil Qulub? Hafal enggak? Salawat Ibil Qulub hafal enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allah Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan yang kena hujan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi saksi kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja karena Habib udah getar semua udah pada saya. Udah mulai gak kuat ya. Manusia ada batasnya ya. Mungkin udah gak kuat lagi. Maka dari itu mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.